Ya ampun Bumi, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini padamu? Kenapa kamu menjadi kotor? Aku sedang sakit, Bulan. Mungkin manusia kurang merawatku. Dan aku sedih bila aku sakit, manusia akan tinggal di mana? Karena aku adalah rumah mereka satu-satunya. Apa yang harus dilakukan agar kamu kembali sehat, Bumi? Aku berharap manusia dapat merawatku kembali dengan mengurangi polusi, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, mengganti tas plastik dengan tas yang bisa dipakai berulang, menghemat energi, dan banyak menanam tanaman. Seandainya ada dokter untukmu, Bumi, akan kupanggil kemari. Maaf, sekarang aku harus kembali berkeliling. Aku harap manusia dapat merawatmu kembali dan kamu sehat seperti semula. Setelah kembali berkeliling, Bulan melihat Bumi sudah sehat. Halo Bumi, wow, kamu lebih indah dari sebelumnya. Terima kasih Bulan, manusia sudah merawatku kembali. Wow, aku senang. Nah adik-adik, kita harus selalu menjaga lingkungan dan merawat bumi ya. Selamat Hari Bumi. Baik, itu satu video yang memang saya pun terkesan ketika melihatnya begitu ya. Drama. Lingkungan yang memang bersih untuk saat ini yang berhubungan dengan sampah itu sangat-sangat sering kita temui. Gitu. Banyak sekali tempat penampungan sampah yang memang mungkin sudah tidak layak lagi gitu, sudah terlalu penuh atau kebanyakan sampah di sana, begitu ya. Saya akan menunjukkan satu kegiatan juga di SMP kami, yaitu mengumpulkan sampah plastik yang dimasukkan ke dalam satu botol. Kak Michelle boleh ditunjukkan, Kak Ekles juga boleh ditunjukkan seperti apa bentuknya. Didekatkan Kak ke kamera. Nah, seperti ini bisa dilihat di sana, ya. Nah, ini adalah program itu kita akan padatkan sepadat-padatnya, gitu ya. Untuk apa, Bu? Itu bisa kita gunakan nanti akan digabungkan, kita bisa gunakan sebagai tempat duduk yang kita taruh di tempat-tempat tertentu yang memang menjadi tempat yang nyaman untuk kita duduk, begitu ya. Ya, itu sampah plastik itu sebenarnya boleh digunting-gunting kecil sehingga bisa lebih cepat atau lebih padat untuk terisi di sana. Begitu ya. Ini adalah sedang berjalan program-program ini dan boleh diikuti, boleh dilaksanakan juga di sekolah Bintang Kejora Ciputat. Begitu ya. Nanti saya akan meminta satu tugas, boleh dicatat Ibu, anak-anak semua, saya akan memberi tugas di sini. Ya, Ibu akan memberi tugas apa yang menjadi satu janji kita untuk menyayangi Ibu Pertiwi. Boleh dicatat di sana. Ya, nanti saya akan minta dikumpulkan ke Ibu Guru. Ibu Guru wali kelas masing-masing. Apa tadi, Bu? Apa janji kamu untuk menyayangi Ibu Pertiwi? Ya, ini kita akan menjadi membuat satu komitmen. Janji saya untuk menyayangi Ibu Pertiwi. Ya, jadi kita akan berjanji kita semua, gitu ya. Seperti apa? Misalkan yang pertama, misal ya, jangan dicatat. Ini muncul dari dalam diri kalian dulu. Kalian sadar untuk melakukan apa yang akan kalian lakukan, gitu ya. Semua rangkaian ini, kalau kita tidak memahami betul atau tidak menyadari
untuk melakukan apa itu akan sia-sia, hanya sebentar begitu ya. Bisa banyak-banyak, boleh cuma 2, tapi dijalankan gitu ya, dilakukan. Bila perlu nanti kalau memang Bapak Ibu guru wali kelas ingin melanjutkan kegiatan tersebut, boleh dikirimkan foto di sana ya. Dikirim foto seperti apa, Bu? Misalkan kalau kita sedang belanja ke Alfa atau Indomaret, mungkin kalau saat ini tidak boleh keluar, mungkin papa mama kalian menggunakan tas yang memang bukan dari plastik. Ya, dalam arti di sini kita tidak boleh menggunakan tas plastik lagi. Begitu ya. Boleh didokumentasikan. Misalkan yang lain lagi sedang menyiram tanaman. Ya. Ibu guru boleh minta nanti fotonya ke teman-teman ini, gitu ya. Lalu yang lain lagi boleh kita saat menggunakan air dengan maksimal, mematikan keran, gitu ya. Tidak menyia-nyiakan air, tidak membiarkan air terbuang banyak, begitu. Ya, jelas ya untuk tugasnya ya. Nanti saya akan minta, ini hasilnya boleh berbentuk foto atau video. Ya, nanti kita akan berbagi bersama. Dan ini saya harapannya kita harus melakukan itu secara terus-menerus. Yang kedua, apaan? Yang mana, Nak? Yang kedua. Membuat video atau foto, gitu ya. Yang pertama adalah janji. Janjinya apa? Boleh 1, boleh 2. Tapi harus dilaksanakan setiap hari. Ya, harus dilaksanakan setiap hari. Gitu. Yang kedua, dokumentasi foto atau video yang menunjukkan janji tersebut dilaksanakan. Gitu ya. Ini satu kegiatan yang memang sangat berpengaruh sekali terhadap Ibu Pertiwi kita. Begitu. Baik, saya akan bermain sebentar. Kita sepertinya sudah mulai agak enggak fokus. Kita lihat Bu Lina ada di sana tentang kita bermain yuk, ada di sana Bu Lina. Kalau tidak salah ada PowerPoint. Boleh dibuka. Ya. Bergambar hijau. Sebentar. Ice breaking merawat. Ya, ice breaking, betul. Oh, yang ice breaking. Oh. Ya, betul. Sabar sebentar. Ini? Baik, Bu, betul. Ya. Kita bermain dulu yuk, kita fokus. Buka kamera semua. Kita lihat di sana. Ya, dilihat ya layar masing-masing. Instruksinya adalah adik-adik diminta duduk tenang dan memperhatikan tayangan berikut. Nah, jelas ya. Yang kedua, adik-adik diminta mengucapkan atau menyebutkan warna secara bersama-sama. Jelas ya, warna. Lanjut, Bu. Iya. Tugas kamu adalah mengucapkan warna ya, bukan membaca tulisannya. Fokus ya. Kita harus fokus sama-sama. Kakak-kakak semua buka mic gak apa-apa, semua buka mic gak apa-apa. Ini waktunya untuk kita membuka mic. Ya, semua dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka semua. Ya, semua dibuka mic-nya. Silakan, Bu. Lanjut, Bu. Oke, kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Silakan lagi, Bu. Ini warna apa? Lanjut. Biru. Lanjut, Bu. Sudah siap?
Membacakannya. Sudah siap? Ya, Bu. Lanjut, Bu. Nah, lanjut, Bu. Nah, lanjut lagi, Bu. Lanjut lagi, Bu. Lanjutnya, Bu. Lagi, Bu. Terima kasih, Bu Lina. Kita kembali untuk fokus, ya. Kita fokus. Baik, kita akan berbagi menceritakan tentang pengalaman kakak-kakak kelas kalian yang di sana ada Kak Michelle dan Kak Winston yang akan berbagi yang ikut serta dalam pelatihan, gitu ya. Oh, sebentar, saya akan membagikan. Kok saya bisa tahu, gitu ya, kegiatan materi ini? Saya berbagi sedikit. Pada tahun 2019 saya diminta untuk mewakili yayasan untuk mengikuti kegiatan namanya Green Leader. Ya, itu saya beserta rekan saya yaitu Pak Yoga dari Cengkareng juga dari SD itu dikirim untuk mengikuti kegiatan Green Leader di mana? Di Bandung. Di Bandung itu kami selama 2 minggu dilatih di sana untuk melihat keadaan bumi secara keseluruhan, gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya tersentuh. Sehingga pada saat-saat tertentu ketika saya melihat ada sedikit sesuatu yang tidak sesuai dengan merawat bumi ini, kadang sedih, betul, sedih sekali. Sampai-sampai ada satu lagu yang memang nanti kita akan putarkan, akan kita lihat di sana, yang sampai saat ini pun saya terenyuh atau bahkan mungkin saya menangis mendengar lagu itu, gitu ya, karena itu sangat-sangat berarti sekali buat saya. Gitu. Nah, selama 2 minggu tersebut kami diajarkan untuk tidak untuk melihat kembali diri masing-masing. Apa yang sudah saya lakukan terhadap bumi saya ini, ibu pertiwi saya ini. Setelah kita tak sadar, setelah kita tahu, kita menjadi seseorang yang mungkin saya pribadi menjadi seseorang yang memang kok saya jahat sekali terhadap bumi saya ini, gitu ya. Kok saya menyadari bahwa saya tidak ada kontribusi atau tidak ada menyumbangkan sesuatu hal untuk menyayangi bumi saya, gitu ya. Jadi di sana kami diajarkan untuk duduk diam untuk apa? Untuk melihat kembali secara keseluruhan apa yang memang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nikmat apa tentang ibu pertiwi kita yang sudah boleh kita rasakan, begitu ya. Lalu ada makan dalam keheningan, gitu ya. Nanti bisa dicoba untuk di SD Ciputat, boleh dicoba makan dalam hening. Jadi kita nggak boleh ngomong dalam makan, ya. Kalau waktunya makan ya kita diam, kita sadar betul apa yang sedang kita makan. Apa yang kita rasakan? Rasa manis kah? Rasa asam kah? Ya, rasa pahit kah? Di dalam makanan tersebut. Begitu ya. Jadi di sana kita banyak sekali pada saat jam 12 dan jam 3 siang
itu kami diajarkan untuk diam selama 10 menit. Entah itu kita sedang merasakan apapun, sedang melakukan apapun, kita diwajibkan untuk duduk diam. Di sini saya mau bertanya, ada yang mau mencoba enggak untuk meditasi? Kalau mau, nanti saya akan bisa memperlihatkan atau kita sama-sama melakukan. Mau atau tidak? Mau, Bu. Berbagi ya apa yang dirasakan ya setelah meditasi itu ya. Gitu. Baik Kak Winston, silahkan boleh sharing tentang pengalaman yang sudah dialami selama kemarin ikut pelatihan selama 3 hari tentang Eco School atau Green Leader ini yang kita lakukan di sekolah Bintang Kejora Cengkareng. Oke, semuanya dengar Kakak. Oke. Hari ini Kakak mau menceritakan sebuah pengalaman Kakak waktu Kakak beruntung masuk ke Eco School pada tahun 2019. Pada saat itu Kakak masih kelas 7 SMP, masih kelas pertama ya. Di dalam kelas saya itu, saya salah satu orang yang beruntung mendapatkan sebuah pengalaman bisa masuk ke dalam kegiatan Eco School. Di sana saya banyak pengalaman yang dalam salah satunya itu adalah meditasi, terus duduk hening, makan hening pada saat itu, dan juga selain kita mempelajari atau melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan tentang tema alam, kita juga diajarkan untuk mengontrol diri. Mengontrol diri ini yang nanti akan diajarkan oleh Bu Sita, yaitu meditasi. Nah, selain juga kita memperdulikan lingkungan kita juga tidak boleh lupa bahwa diri kita ini juga yang akan memberikan sebuah dampak bagi sekitar kita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kak Winston. Nah, itu ya, sebuah pengalaman yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Maka dari itu, kita yang bergabung saat ini di virtual ini adalah orang-orang yang memang terpilih, ya, untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Ibu Pertiwi kita, gitu ya. Karena nggak setiap kali kita memberikan materi ini, gitu ya. Mungkin yang di SMP, saya sendiri yang bertanggung jawab untuk memberikan ini. Dan itu sudah banyak sekali saya berikan pengalaman melalui pramuka, melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu ya. Lalu ada satu lagi nih, Kak Michelle juga ikut waktu itu, salah satu siswa yang beruntung juga. Bahwa tidak semua siswa ya nak, bisa ikut untuk pelatihan Eco School tersebut. Begitu. Hanya yang memang sudah terpilih, yang memang bisa untuk melaksanakan itu, gitu ya. Nah, komitmen itu yang memang harus kita jalankan terus-menerus. Silakan Kak Michelle. Halo semuanya, jadi saya adalah salah satu siswa yang beruntung karena bisa masuk Eco School. Dari Eco School saya tahu bahwa bumi kita ini itu lagi tidak baik-baik aja gitu. Jadi kita yang harus ini buat bumi kita. Kita yang harus bisa ngerawat bumi kita. Karena kan ya, bisa kalian lihat sendiri lah ya, bumi kita kan lagi nggak baik-baik aja. Jadi di Eco School ini kakak diajarin kalau misalnya habis makan sesuatu, habis misalnya makan cemilan, terus harus dimasukin ke botol ini. Karena botol ini tuh bisa dibikin macam-macam ya. Bisa dibikin tempat duduk, bisa dibikin meja, pokoknya banyak deh yang bisa dibikin. Terus di Eco School itu kakak juga diajarin makan hening. Makan hening itu berarti kita makan diam dan menghargai makanan yang ada di piring kita itu. Dan kita juga diajarkan untuk meditasi. Meditasi itu bisa untuk melakukan pernafasan kita dan kita menyadari kalau kita sedang bernapas. Udah itu aja Bu, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih Kak Michelle. Oh iya benar tuh tadi, kita sadar kita nafas. Ada yang sadar nggak kalau sekarang sedang bernafas?
Ya, mungkin kita tidak tahu bahwa saking sibuknya kita dengan kegiatan kita, tugas-tugas kita, dengan pembelajaran kita, dengan yang macam-macam itu, gitu ya. Kita nanti akan duduk diam, kita berlatih selama ya paling tidak 10 atau 5 menit. Tapi Ibu mau minta untuk buka kamera semua, biar kita bisa saling melihat, gitu ya. Kita bisa saling melihat seperti apa sih sikap yang benarnya, gitu ya. Yang pasti nanti kita akan diminta untuk menutup mata kita. Ibu Lina, boleh dibagikan, Bu? Boleh minta tolong untuk yang hening dan melambat, Bu. Hening dan Terima melambat. kasih, Bu. Sebentar. Baik, Bu. Sebenarnya kalau kita langsung, kalau offline, ini akan lebih terlihat hasilnya, ya. Lebih terasa perasaan yang memang sudah mendalam sekali di sana, begitu ya. Ini salah satu contoh meditasi, Bu. Di sana ada yang paling tengah itu, Bu, bisa diklik, ada musik di sana. Nah, itu, Bu, yang ada tanda panah. Ya, ini salah satu contoh ya. Nanti kita lihat di sana. Sepertinya tidak terlalu terlihat, nggak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh untuk meditasi yang kita lakukan, walaupun di rumah kita bisa tetap melakukannya, gitu ya. Duduk, cari tempat yang nyaman, cari tempat yang enak untuk bisa kita rileks atau santai, melepaskan segala ketegangan kita, segala yang memang mengganjal di dalam tubuh kita. Silakan, lanjut, Bu. Mengapa harus hening dan melambat? Karena untuk hening dan melambat ini sulit sekali kita lakukan. Mungkin untuk teman-teman sekarang masih kelas 3 dan kelas 4. Sangat sulit, terlihatnya sangat sulit. Tapi sama-sama kita belajar ya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan ini, gitu ya. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang kita miliki cukup. Mungkin kemarin sudah ada pelatihan atau webinar yang mengatakan bahwa kita harus banyak bersyukur, begitu ya. Tentang bersyukur itu, ini menyadari bahwa kita yang kita miliki ini adalah cukup, ya. Yang kita miliki saat ini yang perlu kita syukuri, begitu. Jangan mencari di luar yang tidak kita miliki, begitu. Lalu kita menyadari nikmat anugerah yang diberikan Tuhan. Anugerah apa? Anugerah nafas kehidupan, anugerah bumi yang indah, anugerah lain-lain, masih banyak, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, mengapa harus hening dan melambat? Kita menikmati perjalanan. Ini khususnya saat kita jalan, kita sadar bahwa kita menapakkan kaki di ibu pertiwi kita, di bumi kita. Ada nggak pernah punya pengalaman bahwa kita jalan, tapi kok tiba-tiba saya udah di sini ya? Gitu ya. Kok saya udah di sini, tadi gimana jalannya ya? Saya tadi lewat mana ya? Ya, tidak dipungkiri bahwa itu semua orang mengalami, bahkan saya sendiri pun saat menggunakan motor, loh kok saya udah sampai sini? Gitu ya. Bahwa di sana kita kurang menyadari, ya, segala sesuatu hal yang kita lakukan harus kita sadari, harus kita pikirkan dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu,
Begitu. Lalu yang selanjutnya, menyadari nikmat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Misalkan kita lagi kerjain tugas, PR, matematika, dihitung, dilihat, ya, dinikmati apa yang sedang kita lakukan, sehingga kita mengerjakan tersebut secara maksimal. PR tersebut dikerjakannya dengan baik, dengan penuh kesadaran. Begitu. Lalu yang selanjutnya, menikmati waktu istirahat yang diberikan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya bermain, harus belajar. Begitu ya. Lalu melihat segalanya dengan sederhana dan mendalam. Nggak perlu harus melakukan hal-hal yang besar sekali untuk dunia. Tapi cukup dengan kembali ke pribadi kita masing-masing. Tidak menggunakan sampah, tidak menggunakan tas plastik. Itu hal kecil, tapi berdampak sangat besar. Tidak membuang-buang air secara cuma-cuma. Itu hal kecil, tapi dampaknya akan sangat besar. Begitu ya. Lebih sederhana, tapi mendalam. Baik, selanjutnya Bu. Ini, kita lihat. Lanjut Bu. Nih, saat hening. Hening itu, nih dia. Boleh Bu, duduk hening Bu. Ini, sikapnya seperti ini nak. Kita melakukan ini setiap pagi ketika tidak offline. Bukan hanya siswa, tapi ini adalah Bapak Ibu guru nak. Bapak Ibu guru khususnya di SMP yang melakukan ini. Begitu ya. Kita akan mulai belajar sikap yang betulnya. Silahkan Bu, selanjutnya. Ini dia. Nah, boleh dilihat di sana posisi awal. Posisi tubuh rileks dan nyaman. Sekarang cari tempat masing-masing. Duduk. Boleh sandaran ke kursi. Boleh untuk menggoyang-goyangkan bahu, kepala, pinggang. Duduk tempat yang nyaman. Jangan sampai ada yang terganjal gitu ya. Maksudnya dilemaskan saja. Rasakan udara segar, dengarkan suara alam sekitar. Ini ya, sikap-sikap yang harus kita penuhi nanti, gitu ya. Tarik nafas dalam, tahan dan hembuskan perlahan. Itu dilakukan secara berulang-ulang sampai merasakan kelegaan dalam posisi yang nyaman atau rileks. Dan jangan lupa untuk tersenyum. Coba senyumnya saya mau lihat ya, nanti ya. Makanya saya minta untuk semua buka kamera, ya ini, kita harus senyum. Supaya kita berbagi juga dengan orang lain. Memberikan energi yang memang yang positif. Seperti dari awal tadi saya katakan, semangat teman-teman di sini membuat energinya sampai ke saya. Gitu ya. Sehingga saya juga ikut semangat. Begitu. Mungkin awalnya juga, aduh gimana ya gitu ya, apalagi Kak Ekles, Kak Winston sama kami, saya mungkin apa ya Bu, saya mau harus melakukan apa, kita mengalir saja begitu ya. Saya ini tanpa harus briefing atau apa, saya meminta untuk sharing, silahkan sharing gitu, apa yang memang sudah menjadi pengalaman kakak-kakakmu itu begitu ya. Lanjut Bu. Nah ini dia jalan hening. Kita sudah mempraktekkan pada saat selesai upacara bendera, pada saat itu offline ya. Ini anak-anak diminta untuk duduk jalan dalam keheningan, tidak boleh menyapa temannya, kita fokus dengan jalan, dilihat jalannya, dirasakan tapakan kaki kita menyentuh Ibu Pertiwi kita. Gitu. Lanjut Bu. Nah, ini dia, jalan hening, bernafas dengan sadar dan rileks. Bernyanyi-nyanyi kecil boleh. Mulai berjalan perlahan, seirama nafas masuk, nafas keluar. Gitu ya, satu langkah nafas masuk, satu langkah lagi nafas keluar. Ini, nanti bisa dipraktekkan. Nanti saya akan berikan, nanti Ibu Guru boleh bagikan ke grupnya ya, Bu, materi ini, boleh disampaikan, disebarluaskan boleh gitu ya, tanpa menutup apapun boleh, untuk dilaksanakan juga boleh. Itu saya sangat senang
kalau ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, gitu ya. Nikmati udara sekeliling, nikmati pemandangan sekeliling dan dengan rasa syukur. Gitu ya. Melangkah dengan bebas dan ringan. Tersenyumlah dan rasakan kegembiraan seorang anak kecil yang sedang menikmati perjalanan. Lanjut, Bu. Nih, tadi ada meditasi kerja. Ini kerja yang betul-betul yang bekerja ya. Kalau kita contohnya adalah mengerjakan tugas, gitu ya. Ini seperti ini bahwa kita fokus, harus betul-betul sadar apa yang sedang kita lakukan. Lanjut, Bu. Nah, ini kebiasaan di kamar, di dalam kamar. Boleh dicontoh teman-teman sekalian. Siapa yang di sini kalau habis bangun tidur dirapikan tempat tidurnya? Tunjuk tangan. Aku. Ya, iya tunjuk tangan. Nah, bagus. Itu harus dibiasakan. Harus selanjutnya harus dilaksanakan. Gitu ya. Lanjut, Bu. Ya, ini dirapikan kembali setelah menggunakan alat-alat yang berada di kamar mandi. Misalkan menaruh kembali tempat, misalkan shower gitu ya. Kita letakkan kembali ke tempatnya. Misalkan sikat gigi, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Jangan dihambur-hamburkan. Gitu ya. Kita harus belajar untuk bisa rapih di dalam tempat-tempat di kamar mandi. Gitu ya. Lanjut, Bu. Nih, kebiasaan di ruang makan dikembalikan lagi saat sudah selesai makan. Misalkan pakai kecap, pakai saus, mengembalikan kursi ya pada tempatnya. Begitu ya. Lanjut, Bu. Ini dia, makan hening. Kita diajarkan untuk menyadari. Tadi Kak Misal sudah mengatakan bahwa kita menyadari, menghargai makanan yang sedang kita makan. Ya. Lanjut, Bu. Nih, kita sudah melakukan, ini adalah ada salah satunya, ada Kak Winston dan Kak Michelle di sini, meditasi makan. Mengambil makanan, duduk, mulai makan dengan hening, hargai makanan di atas piring Anda, kunyah perlahan dan nikmatilah. Nikmati rasanya. Nikmati setiap kunyahannya. Ini adalah sumber kehidupan. Kalau kita nggak makan, pasti kita lemes ya. Itu. Betul. Lanjut, Bu. Nah, ini udah, Bu. Lewat, Bu. Tadi tugasnya sudah ya, Bu, ya. Oke. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan sedikit tentang meditasi. Boleh duduk. Ya. Nanti dulu ya. Nanti ada di grup ya, Nak. Oke. Baik, kita duduk. Kita tarik bahu kita. Coba ditarik ke atas. Lepaskan. Ya, itu posisi rileks seperti itu. Ya, posisi rileks seperti itu. Kita tarik nafas dengan perut. Nafasnya menggunakan perut. Ya, nafas perut tarik, hembuskan dari hidung aja, nggak usah dibuka mulutnya. Tarik nafas, hembuskan, kosongkan di perut itu nafasnya sampai kosong sekali, sampai hembuskan semua. Tarik lagi, hembuskan lagi, perlahan, pelan-pelan. Tarik lagi, hembuskan, perlahan. Boleh duduk tenang, diletakkan handphonenya, kita duduk dengan santai. Tangannya boleh begini ya, di atas paha kita masing-masing. Di atas paha kita masing-masing boleh. Ya boleh, boleh begini juga boleh. Aduh, good sekali nih, Jedan ya. Oke, di bawah, di paha boleh, Ya, oke. Yang sudah siap boleh menutup mata masing-masing. Kita akan mendengarkan suara musik. Ya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Tarik nafas.
Hembuskan. Boleh kita tutup mata kita masing-masing? Kita lawan perasaan-perasaan untuk ngobrol, untuk memperhatikan hal lain, untuk menyentuh benda-benda di sekitar kita. Kita hentikan dulu. Yang mendengar suara ini boleh buka kameranya masing-masing. Harus buka kamera, Bu. Iya. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Berani untuk tutup mata yuk. Sama-sama yuk. Jangan lupa untuk tersenyum. Jangan lupa untuk tersenyum. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Kita rasakan ketenangan, kelegaan dari setiap nafas kita. Tarik nafas, tangan boleh di atas paha masing-masing. Kita duduk tegap, tidak membungkuk, kepala tegak lurus. Kita rasakan hembusan nafas kita. Tarik nafas. Kita sadari bahwa kita sedang bernafas. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Dalam-dalam. Boleh beranikan diri untuk menutup mata masing-masing. Kadang-kadang kita tidak berani untuk menutup mata. Rasa khawatir lebih tinggi. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Rasakan hembusan nafas, udara yang keluar dari hidung kita terasa hangat. Ada yang pingsan. Tarik nafas. Jangan lupa untuk tersenyum. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Buka matanya. Pelan-pelan. Ya, senyum coba, senyum. Senyum itu dipaksa, Jaden. Senyumnya ikhlas, yang cantik. Nah, tuh kayak Kak Winston tuh, senyum. Ya. Baik, saya akan menanyakan apa yang kalian rasakan boleh di chat. Oke, silahkan. Kak Winston boleh bantu baca, Kak Michelle juga, Kak Ekles juga boleh bantu baca. Silahkan apa yang dirasakan diketik di sana, coba. Coba ayo. Tenang, santai, rileks, nyaman, tenang. Bacain, Kak.
Rasanya rileks, Kak. Santai, nyaman. Hening. Santai, Rasakan hening. tenang, santai, rileks. Lebih tenang, sangat tegang. Sangat tenang, lebih rileks, geram. Oke. Nyaman, hening, Oke. ya. Ya. Kayak di hutan, sejuk, nyaman, dingin. Ya, sejuk, Ya. ya. Sangat lega, Betul. kenyang. Kenyang. Ya, terus. Ya. Lega, sejuk. Tuh, banyak sekali ya rasanya. Ya. Ya, rasanya enak sekali, sejuk, sejuk. Sejuk, tenang. Oke. Ternyata memang kalian sudah bisa merasakan itu, gitu ya. Nggak perlu harus jauh-jauh kita jalan-jalan. Rasa tenang itu, rasa senang, rasa nyaman bisa kita ciptakan di dalam kamar. Musiknya, musiknya cari. Relax. Maaf Bu, tadi Ya. potnya jatuh pecah. Kenapa? Kena kunci. Hati-hati ya, hati-hati. Kamu lucu banget sih. Nih, di sini ada musik yang memang kalian khusus untuk relaksasi. Ketik di Google atau di YouTube meditasi, musik meditasi. Gitu ya. Nah, di sana kalian boleh memilih yang seperti apa yang bisa membuat kalian lebih tenang, lebih nyaman, lebih santai. Nih, satu pengalaman nih. Di SMP pada saat itu kita masih offline, kita melakukan meditasi ini selama kita masuk jam 6:30 sampai 10 menit kita melakukan meditasi seperti yang saya arahkan tadi, gitu ya. Kebetulan saya sendiri yang memang memandu begitu. Ada pengalaman di sana siswa tertidur. Kalian merasakan ngantuk nggak tadi? Aku tadi merasakan Ada yang merasa ya, rasa di kasur ada pengalaman di sana ngantuk gitu ya. Saya kembali menarik. Oke, kasur. ya cukup. Nah, saya menarik kesimpulan di sana bahwa untuk sebuah kesadaran itu memang sangat sulit. Kita duduk diam, malah ngantuk, gitu kan? Ya, untuk kita bisa duduk diam tersebutlah yang harus kita latih, yang harus kita biasakan. Begitu. Di sini, nah tadi sudah ada rasanya senang, lalu ada rasa bahagia, sejuk, nyaman. Boleh dipraktekkan di rumah. Kalau yang nggak bisa tidur malam-malam, boleh nyetel lagu itu. Boleh diputarkan musik tersebut, gitu ya. Banyak sekali jenis musik-musik di sana yang bisa membuat kita tenang, membuat kita rileks, gitu. Ini bisa kita lakukan pada saat pagi hari. Kenapa pagi hari, Bu? Karena kita harus mempersiapkan dulu saat kita hendak belajar, hendak beraktivitas. Ya, kita menyadari apa yang akan kita lakukan hari ini. Apa ya, pelajaran apa aja ya hari ini, tugas apa aja ya hari ini. Nah, kita awali dengan duduk diam, duduk santai, dengan penuh rasa syukur. Kita bisa dengan melihat kembali kita rasa syukur kita seperti apa dengan berdoa. Musik tersebut bisa digunakan juga saat berdoa. Begitu ya. Jadi bisa lebih santai, bisa lebih tahu apa yang hendak dilakukan. Begitu. Baik. Tadi sudah meditasi, sudah banyak sekali pengalaman. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau saya bagikan gitu ya. Tapi di sini masih ada sekitar 15 menit. Kita akan melihat atau menyanyikan satu lagu, ya, menyanyikan satu lagu. Tapi kita lihat di sana kita semua mute ya, nyanyi di dalam tempat kita masing-masing. Kita semua mute dan kita dengarkan, kita resapi, kita lihat di sana apa yang terjadi. Ibu boleh putarkan Ibu Pertiwi, Bu? Bu Lina? Ibu Pertiwi.
Ya, nanti kita lihat ya lagunya ya, Bu Lina. Sebentar dicari dulu. Tanah airku atau Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, Bu. Ya. Nggak ada Bu Sita, adanya tanah airku. Belum ada ya, Bu? Bentar. Tugasnya apa, Bu? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Kirimkan. Kami berjanji. Bisa keputer nggak ya, Bu? Oh. Sepertinya tidak bisa. Dari saya bisa nggak ya, Bu ya? Sebentar. Ternyata filenya terlalu besar. Oh. Mana ya? Harus hapus beberapa memori biar nanti bisa. Tes. Ya, betul. Bisa kelihatan, Nak? Tes. Doang, Bu. Belum, Bu. Udah. Udah, Bu. Ya. Sudah. Boleh Ya, kita di-mute tunggu ya. dulu ya, sabar ya. Tes. Kita lihat ya. Kita mute masing-masing. Oke, di-mute dulu biar suara lagunya terdengar. Belum terdengar Bu Sita. Terdengar, Bu? Belum. Oh, belum. Mm-mm. Oh, iya. Aku belum. Oh, Ya, sebentar ya, begitu. Nak. Itu yang Ibu Sebentar. Pertiwinya kok aku belum lihat gambarnya. Iya ya, belum lihat ya. Iya. Suaranya di mana ya? Coba tekan 2 kali. Tahu. Nggak terdengar ya, Naya? Belum. Nggak kedengaran tahun gambarnya nggak kelihatan. Nggak kedengaran, Bu. Ya. Suaranya tidak terdengar karena nggak ada gambarnya. Iya, Nak. Sebentar ya. Kenapa? Bukan pada tapi nggak kedengaran nggak ada gambarnya. Terdengar, Bu? Belum. Belum juga ya? Ibu, Itu belum masuk, Bu. Oke, di kayaknya mana ya? coba share ulang Bu, ini videonya screen-nya nge-stuck. Bu. Iya, Ibu. Memang Ibu kos. Bukan Bu, videonya nggak kesetel, nge-stuck Gitu. di dokumen. Coba Oh. dimatiin terus share ulang. Oke. Terlihat? Belum. Hitam. Dan buram. Udah. Kelihatan gak? Suaranya ada? Udah, Bu Sita. Suaranya belum. Udah ada suaranya, Bu Sita. Suaranya nggak ada ya? Boleh kita lihat ya. Suaranya Kita belum lihat. ada, Bu Sita. Ya. Ini Gambarnya kita lihat. belum ada. Tenang dulu semuanya ya. Mute semuanya. Oh, itu nenek aku pas aku pergi situ, nenek aku. Gambarnya ada tapi suaranya nggak ada. Nggak ada suara, Bu. Ada suara. Ada nyimun. Ya. Nanti bisa dilihat ya, nanti ya Ibu kirimkan ke ini ya, ke Ibu Guru ya. Ke grup Kita lihat WA, Bu. gambarnya dulu ya. Ke grup WA, Bu.
Ini Komodo. Komodo. Ini Pulau Komodo. ini Indonesia Pusat. Banjir. Puja bangsa. Ya, Jakarta udah banjir aja ini. Tuh, banjir semuanya itu. Sebab kita buang sampah sembarangan tidak boleh dilakukan. Dicontohkan. Bu Sita, itu agak suaranya dikit. Kebakaran di hutan itu kecil. Tidak kebakaran di hutan. Yang Ini untuk bawah laut kesehatan. Tentara dong. panen Kekayaan. Teranglah. Ini lagu yang mana, Bu? Melihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intan yang kau pelang. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Bu. Simpanan. Tinggal 5 menit lagi. Ibu sedang lara. Melihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air mata. Baik. Dapat sih. Lagu ini yang membuat saya selalu merinding, selalu ingin menangis gitu ya. Jadi memang ini sangat-sangat menyentuh. Sebentar. Bu, waktunya sampai 4 menit lagi. Oke. Baik. Untuk kita, penutup
lagu untuk kita yang memang dimana kita adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang menjadi utusan untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Kami datang berbakti, lihatlah putra-putrimu ya. Kita adalah putra-putri Ibu Pertiwi, gitu ya, yang nanti akan melanjutkan merawatnya, melanjutkan untuk menyayanginya, gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan materinya. Mungkin nanti kalau memang lebih mendalam lagi kita bisa adakan secara offline, begitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan oleh Ibu Guru. Mungkin sangat padat sekali nih acara di Ciputat, saya tahu gitu ya. Jadi tidak bisa untuk mengulur waktu. Begitu. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan teknis atau kata-kata saya yang memang membuat tidak nyaman, yang membuat tidak baik, itu mohon dimaafkan. Materi cukup dari saya, berbaginya cukup kita sampai di sini. Nanti kalau ada kesempatan kita akan kembali untuk berbagi lagi. Terima kasih Ibu, saya kembalikan ke Ibu Lina dan Ibu Deta. Silahkan. Ya. Baik, ayo anak-anak di-mute dulu. Nak. Ayo di-mute dulu. Ya, coba. Baik, terima kasih Ibu Sita sudah membawa kita dan memberikan materi-materi yang pastinya positif ya dampaknya. Coba tadi ada saat hening ya, kita diminta untuk merasakan dengan menarik nafas. Coba anak-anak ya. Coba kemarin sempat beberapa waktu yang lalu ya, pada saat COVID itu sedang tinggi-tingginya, betapa oksigen itu sulit didapat ya. Nah, maka dari itu kita patut bersyukur bahwa kita dapat bernafas dengan bebas. Oksigen itu bisa kita dapatkan dengan gratis ya. Itu salah satu dari bentuk cinta Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita juga harus timbal balik ya Bu Sita ya, juga harus cinta juga kepada betul harus sayangi ya. Nah, anak-anak mengingat waktu sudah pukul 9, Bu Sita hari ini hanya sampai pukul 9 saja ya. Nah, kita ucapkan terima kasih dulu ke Ibu Sita. Bu Sita, terima kasih sudah mendampingi. Terima kasih Bu Sita. Terima kasih Bu Sita. Lihat boleh ambil foto ya, kita bisa bertemu nih kalau kita sudah tatap muka. Boleh dokumentasi Bu. Dokumentasi Bu, kembali dengan membawakan materi-materi baru atau materi-materi lainnya. Baik Bu Sita, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Karena boleh foto Ibu, boleh foto. Oke, boleh foto bersama ya. Ya anak-anak, nyalakan semua kameranya. Oke, nggak ada yang keluar. Oke, boleh dari slide pertama on cam semua ya. Jordi. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Patricia. Cia. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Bentar, Nak. Lanjut ke slide kedua. Emang nggak bayar? Slide kedua full. Jericho. Jericho, boleh on cam? Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua sudah. Lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga mana ya? Slide ketiga ada Seisya dan Megumi, boleh on cam. Ada Nicholas, ada Hafiz. Boleh on cam, Nak. Ada Jordi. Jordi, Hafiz.
3. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih. Sudah Bu Deta. Kali keempat, Bu. Oke, Ya, terima kasih kembali Bu Sita dan kakak-kakak. sudah pada keluar anak-anak. Baik, kalau sudah pada keluar, Ada deh. pagi semuanya. Terima kasih Bu Sita. Ya, terima kasih Bu Sita dan kakak-kakak yang sudah berbagi ilmu kepada Terima kasih kita. semuanya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Winston. Terima kasih Kak Winston. Terima kasih Kak Winston. Terima kasih Kak Michelle. Ya. Terima kasih Kak Michelle. Terima kasih Kak Michelle. Terima kasih Kak Michelle. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Izin ya, Bu. Udah ya, Bu. Oke, ini boleh ditutup dengan doa. Oh iya, betul. Ya, kita terlalu asik untuk tenang dan nyaman, jadinya kita lupa ambil Udah banyak yang keluar Pak Sen. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya. Doa mewakili semuanya. Orang yang keluar. Pak Sandy. Oke, kita tutup dengan doa. Kerja dulu ya, bentar ya, mau kerja dulu ya. Ya, dalam hari jam 7:30 sampai jam 9. Semoga apa yang kamu dapat hari ini menguatkan kami dengan cara kami masing-masing. Semoga semakin ke depan COVID juga semakin hilang dan ibu pertiwi kita dapat bertumbuh lagi, menjadi lebih sehat lagi, dan memberikan hal-hal kebaikan untuk manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tuhan, doa yang dari sempurna ini kami aturkan kepada Yesus Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Terima kasih Kakak Osis ya. Thank you Michelle, Winston, Ekles. Bu. Ya, ya. Iya, Bu, sama. Mari Pak Sandy, Bu Lina, Bu Deta ngajar yuk. Ya, monggo, terima kasih. Matur suwun. Ya, untuk anak-anak kelas 3, untuk PH matematikanya terposting 9.30 ya, Nak ya. Baik, Bu.